Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa sallama tasliman katsira, amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita, yang telah memberi kesehatan, memberi rezeki kepada kita. Alhamdulillah, dengan demikian kita bisa melaksanakan amalan-amalan ajaran Islam, antara lain adalah sholat Jumat yang kita laksanakan pada siang hari yang berbahagia ini. Yang kedua kali, marilah kita tingkatkan takwa kita, taqarrub diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Dengan demikian, para hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan hidup kita akan bahagia sentosa fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, hari ini adalah tanggal 29 Sya'ban tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 Februari 2025. Artinya bahwa hari ini merupakan hari terakhir bulan Sya'ban. Karena para hadirin yang berbahagia, hari ini pada jam 7.44 yang lalu tadi pagi sudah terjadi ijtima' antara matahari, bulan, dan bumi di dalam satu garis. Kemudian kalau ijtima' itu jam 7 pagi tadi, maka ketika maghrib nanti matahari terbenam, maka sudah ada hilal, sudah ada wujudul hilal, yaitu pada 3 derajat 5 menit 55 detik sampai 4 derajat 40 menit. Artinya seluruh Indonesia nanti sore sudah ada hilal, sudah ada wujudul hilal. Walaupun mungkin karena gumam itu berarti mendung, tidak bisa dilihat, tetapi hilal itu sudah wujud. Oleh karena itu, besok pagi kita sudah bisa melaksanakan bulan puasa tahun 1446 Hijriah ini. Para hadirin yang berbahagia, di dalam bulan suci Ramadan, maka
dikatakan sebagai Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang penuh berkah. Berkah ini adalah keselamatan dan kesejahteraan. Maka kita selalu mengucapkan mudah-mudahan kita mendapat berkah, barokah. Menjadi bahasa kita berkat, sama saja. Artinya adalah keselamatan dan kesejahteraan. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini kita mengharapkan, menginginkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memang akan memberi berkah kepada kita sekalian. Para hadirin yang berbahagia, berkah ini banyak. Antara lain adalah berkah kesehatan. Maka orang yang sehat, badannya walaupun sudah tua tetapi masih sehat, maka itu merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia mendapatkan keselamatan, kemudian mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah berkah harta atau rezeki. Hartanya banyak merupakan berkah dari Allah SWT. Rezekinya banyak atau sedikit itu juga merupakan berkah dari Allah SWT. Maka dengan berkah rezeki ini haruslah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Haruslah kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan infaknya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah berkah ilmu pengetahuan. Banyak dari kita menuntut ilmu, tamat S1, lanjut ke S2, dan lanjut ke S3. Maka semuanya itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu pengetahuan. Agar ilmu pengetahuan ini bermanfaat bagi umat, maka ini merupakan melaksanakan apa yang berkah dari Allah SWT kita berikan kepada yang lain. Jangan sampai ilmu ini hanya dinikmati oleh dirinya sendiri, tetapi yang bagus, yang baik adalah ilmu ditularkan, diberitahukan, diajarkan kepada yang lain. Para hadirin yang berbahagia, berkah selanjutnya adalah anak keturunan kita, keluarga kita. Kita mempunyai putra putri, mempunyai cucu, mempunyai cicit, maka itu merupakan berkah sendiri bagi keluarga. Maka kalau kita mempunyai berkah dengan anak dan cucu tersebut, maka kita harus bersyukur dan harus mendidik anak dan cucu itu menjadi anak yang soleh, anak yang solihah. Anak yang soleh dan solihah ini adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Para hadirin yang berbahagia, di dalam hidup ini umat manusia juga mengadakan pernikahan, akad nikah, berkeluarga adalah merupakan berkah tersendiri bagi umat Islam. Di dalam keluarga ini maka kita mengharapkan keluarga itu supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya adalah tentrem, damai. Kemudian mawaddah adalah saling sayang, menyayangi.
warahmah adalah juga saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Di dalam hal ini, terutama di dalam pernikahan ini, maka Rasulullah SAW juga mendoakan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi, memberi berkah kepada temanten yang ada di dalam pernikahan itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Di situ Rasulullah SAW memberikan doa kepada anaknya ketika Fatimah binti Rasulullah diakadkan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah SAW mendoakan supaya mereka berdua itu mendapat berkah dari Allah SWT. Para hadirin yang berbahagia, di dalam berpuasa ini, insya Allah besok pagi kita mulai, nanti malam kita mulai tarawih. Maka puasa ini merupakan kewajiban. Hukumnya puasa itu adalah wajib. Wajib ini dalilnya adalah dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba ala di situ maknanya adalah wajaba. Wajaba artinya juga farodo. Farodo berarti fardu, wajib. Kataba alaihi juga wajib. Nah, ini para diri yang berbahagia, kataba ala itu merupakan bukan perintah, bukan kata perintah, tetapi di situ pernyataan. Walau demikian artinya adalah wajib. Kalau sesuatu itu wajib hukumnya, maka harus dikerjakan. Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Maka kalau kita tidak ada halangan, dan halangan itu antara lain adalah marid, sakit, atau safar, berjalan di dalam perjalanan yang jauh, maka antasumu khairul lakum, berpuasa lebih baik daripada meninggalkan puasa walaupun mendapat rukhsah. Para diri yang berbahagia, kemudian marilah di dalam bulan suci Ramadan ini banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Niatkanlah paling tidak umpamanya 1 bulan puasa ini kita tamat 30 juz itu 1 kali. Kalau di pesantren biasanya mereka bisa menamatkan 2 atau 3 kali. Kalau kita 1 kali berarti 1 hari kita bisa membaca 1 juz. Maka mari kita laksanakan membaca Al-Quran ini sebanyak-banyaknya. Di dalam bulan suci Ramadan kita juga diharapkan untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatan nasuha. Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dzambihi. Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan ikhlas, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada bulan suci Ramadan ini marilah kita gunakan istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di dalam bulan suci Ramadan ini mari kita banyak-banyak bersilaturahmi
kepada keluarga kita, keluarga yang dekat, kepada tetangga, dan kepada umat Islam yang ada umpamanya di masjid ini, dari mana-mana datang untuk bersilaturahmi antara satu dan lain. Kemudian bersedekah, kemudian saling memaafkan antara keluarga, antara jamaah yang satu dengan yang lain. Mudah-mudahan ini semuanya sebagai persiapan untuk puasa pada bulan suci Ramadan tanggal 1 insya Allah besok. Ja'alna wa iyyakum minal faizin al-amin wa adkhalana fi zumratil wahidin wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah innallaha ma'al muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, akhir bulan Ramadan tanggal 29 Ramadan, maka ini istimanya yaitu antara matahari, bumi dan bulan di dalam satu garis terjadi pada jam 17.59. Artinya sudah hampir maghrib. Oleh karena itu, ketika matahari terbenam, maka hilal masih di bawah ufuk, dan di bawah ufuknya itu antara lain sekitar 3 derajat 15 menit. Oleh karena itu, maka puasa harus istiqmal, artinya digenapkan 30 hari, sehingga hari raya Idul Fitri insya Allah itu akan terjadi pada tanggal 31 Maret tahun 2025 ini, atau berarti tanggal 1-nya Syawal, berarti tanggal 31 Maret tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan puasa kita pada bulan suci Ramadan tahun ini. Allahumma amin. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara din wa ahdur man khadal muslimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan anta khairun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna wa ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.